Harapan apa sih? Apa itu pasti? Aku tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rawa Sugiarto selaku Kepala Desa Bejalen. Yang saya hormati Bapak Didi Nugroho selaku narasumber kita pada malam hari ini, serta para hadirin tamu undangan, pemuda-pemudi Karang Taruna Desa Bejalen dan mahasiswi KKN Universitas Budi Waluyo yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya pada malam hari ini kita dapat berkumpul di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan pada kesempatan ini juga kita bisa bersama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa, yang kita harapkan dapat bermanfaat ilmunya, dapat bermanfaat materinya bagi kita semua. Seminar kali ini mengusung tema Psychological First Aid sebagai pembahasan lanjutan dari penyuluhan kami sebelumnya di penanganan pra dan saat bencana. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menjalankan PFA atau Psychological First Aid pada penyintas bencana alam. Acara ini diselenggarakan oleh KKN Tematik 31 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebelumnya, perkenalkan saya Farid Umar selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua nyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat acara yang kita pada malam hari ini yaitu seminar Psychological First Aid oleh Bapak Didi Nugroho, dan yang kelima yaitu penutup dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baiklah para hadirin tamu undangan sekalian, menginjak acara yang pertama yaitu acara pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudari Adia. Sebagiannya dipersilakan. Hadirin mohon berdiri. Indonesia
Hadirin silakan duduk kembali. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Kelompok 31 KKN periode 14 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kepada Saudari Adia Lutfi Tahyadias dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama-tama, yang terhormat Bapak Kepala Desa Berjalan beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Didi selaku narasumber pada acara malam hari ini, yang saya banggakan rekan-rekan Karang Taruna dan mahasiswi KKN dari Mojowaluyo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada malam hari ini dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardia Lutfi Tahyadias selaku Ketua KKN tematik 31 dari kelompok 31. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada rekan-rekan Karang Taruna dan mahasiswa Mojowaluyo yang atas partisipasinya kami dapat menyelenggarakan acara pada malam hari ini, yaitu seminar Psychological First Aid. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Berjalan, kakak-kakak Karang Taruna, kakak-kakak mahasiswi Mojowaluyo, dan semua warga Desa Berjalan atas kerjasamanya kami dapat menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Bila ada salah kata dan perilaku, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang kedua, yaitu sambutan oleh Kepala Desa Berjalan kepada Bapak Nowo Sugiarto, dipersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sidik selaku narasumber. Yang saya hormati dan saya banggakan yang saya cintai mahasiswa KKN dari Universitas Sultan Semarang dan mahasiswi dari Universitas Sujiwaluyo. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Karang Taruna Jam Jaya beserta anggota dan pengurus. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat, taufik, hidayah, inayah pada kita semua sehingga malam hari ini kita berkumpul di Balai Desa Bejalen dalam acara psikolog baik Inggris agak aktif ya, jadi bacanya seperti itu. Intinya bahwa materi ini akan disampaikan dari narasumber Pak Budi. Tentunya kami yang pertama atas nama pemerintah desa bersama-sama juga pada Pak Budi pertama, dan ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi KKN Universitas Sultan Agung yang telah mengadakan acara hari ini. Dan tentunya Karang Taruna Desa Bejalen disyukuri tambah ilmu. Jadi materi ini Pak Raja belum tahu, baru pertama kali. Tapi saya baru juga menanyakan atau mau tanya belum bisa menjawab kaitan dengan ada kejadian di Indonesia polisi tembak polisi. Ini dikasihkan ada seperti ini psikolog apa pidayana apa itu seperti ini. Nah, nanti kita akan apa sebenarnya materi ini kan gitu. Tapi tentunya ini saya ukur dari bencana ya, kaitan bencana ini. Kalau kemarin kan mitigasi pencegahan bencana, kemarin sudah ada praktek-praktek Mas Nabil diperagakan Mas Nabil dari BPBD Kabupaten Semarang, dan malam hari ini kelanjutannya dari mahasiswa dan Karang Taruna ya. Ini tentunya tambah itu penting ya, karena walaupun apa sudah ada di HP panjenengan semua ya, kaitan apapun ada ya. Tapi orang tahu dikumpul dan pernah diajak bersama seperti ini, apalagi praktek itu memang kurang ilmunya, kurang berkenan atau bermanfaat. Tapi dengan malam hari ini kita sekali lagi kami sampaikan, mari kita tidak bosan-bosannya mencari ilmu. Walaupun ilmu ini sedikit dan ilmu ini dirasa gampang, tapi kalau kita tidak bisa memperhatikan ya akan sepele, nanti akan menjadi malah itu tidak baik bagi kita. Itu saja dari saya, dan tentu kami mohon maaf nanti pamit karena ada pertemuan dengan BPD pada Permusyawaratan Desa kaitan dengan anggaran ini agar berubah. Dari tadi Pak sudah menanyakan kaitan pendapatan hasil desa Bejalen. Memang alhamdulillah dibandingkan desa-desa yang lain di Kabupaten Semarang lumayan, karena ada pendapatan hasil desa yang lumayan dari wisata Kampung Rawa. Dari mahasiswa mungkin mahasiswi sudah pernah Kampung Rawa ini PAD-nya 50% bersihnya untuk desa dan untuk penyandang dana. Ya. Kegiatan itu juga nanti untuk pas kebetulan bulan ini ada perayaan atau menyambut dari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70. Ya, saya kira itu Pak, mohon maaf Pak Didik ya. Jadi saya sebenarnya mau menemani Pak Didik ya. Mau pengen tahu ilmunya ini, ya. Pengen juga ilmu materi ini ya. Saya kira itu, dan mohon maaf apabila Pak Didik tempatnya, karena ini belum dibangun, karena Balai Desa sudah dibangun. Ini yang atas itu pertemuan juga, tapi sebaliknya saya mohon maaf. Mudah-mudahan acara malam ini bermanfaat dan berjalan dengan
Lancar. Saya kira itu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Awal Sigarto atas sambutannya. Para hadirin sekalian, para tamu undangan, pemuda-pemudi, Karang Taruna Desa Bejalen serta mahasiswi Universitas Mudiwaluyo. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kita pada malam hari ini, seminar Physical First Aid yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Sadya Nugroho. Beliau ini adalah anggota juga pengurus dari Forum Pencegahan Bencana, Risiko Bencana. Nah, beliau pada malam hari ini alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya bersama kita, bersama-sama belajar tentang apa itu PFA atau Physical First Aid. Pada Bapak Nugroho, dipersilakan berikan kepercayaan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kebaikan buat kita. Semangat pagi. Ya, generasi muda ya. Luar biasa apresiasi saya di berdiri Bang. Saya surprise Bejalen ini. Sebenarnya dekat tempat saya dari Bejalen, saya di Begas Bisul. Betapa surprise saya melihat karakter Bejalen itu cukup banyak Pak. Dibandingkan di tempat saya Karang Tua. Ada di sini Karang Taruna, di tempat saya Karang Tua. Nah, di kesempatan ini saya manggil adik-adik ya. Selamat jumpa, salam jumpa, salam kenal dengan Karang Taruna, dengan para mahasiswa yang ada. Di sini saya ditantang untuk bisa sharing tentang psikologi first aid atau yang lebih dikenal bukan pertolongan pertama dari sisi psikologi ya. Kalau di awal-awal saya belajar bukan di psikologinya tapi di pertolongan pertamanya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada, betapa di Baku di Medan itu cukup berat, mengevakuasi orang yang patah tulang, bagaimana caranya, kemudian dan lain sebagainya, kebencanaan bagaimana caranya, secara chemistry itu bisa bersama dengan psikologi bekerja mengemban misi-misi yang ada, misi-misi mulia. Bagaimana merekayasa orang dengan patah tulang majemuk, patah tulang banyak, tapi tidak direpotkan dengan keluhan, dengan aduh, sakit mas. Nah, itu gimana rekayasanya? Diantaranya ada di sini. Kemudian di psikologi pesait ini bahasa gampangnya adalah bagaimana kita melakukan pendampingan secara psikologi, memberikan support apa yang bisa kita berikan. Adik-adik, jangan terbebani oleh kata psikologinya ya. Jangan terbebani oleh kata psikologinya. Kita tidak akan menjadi psikiater atau psikolog. Tidak. Dan siapa yang bisa memberikan, di sini terbuka peluang buat kita semua. Tadi Pak Kades menyampaikan bahwa ilmu ini sangat bermanfaat dan itu betul sekali. Kita ambil mengulik dari tadi pertanyaan Pak Kades, kasus yang sedang dialami Irjen Ferdi Sambo. Ya. Siapa yang harus didampingi? Semua perlu pendampingan. Nah, cuma yang harus dipahami adik-adik di sini, Pak, apakah kita bisa? Apakah saya bisa? Insya Allah bisa. Hanya butuh niat
kemauan, dan ketersediaan pada pasangan. Banyak kasus yang jauh daripada Freddy Sambo itu cukup berat. Bukan hanya PFA yang akan mendampingi, tapi psikolog nanti yang akan mendampingi. Kemudian yang kita bisa lakukan di sekeliling kita, di sekitar kita apa? Adanya ancaman psikis anak-anak, di kekerasan terhadap anak-anak, pelecehan seksual, pelecehan perilaku, dan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang acap sekali, dekat sekali dengan kita. Namun kita salah dalam melakukan pendampingan. Mohon Pak. Saya izin katakan gitu. Saya izin katakan. Boleh kita mau kartunya? Monggo sambil disambi hidangannya saat ini. Sambil disambi. Di PFA ini buat kawan-kawan sahabat perjuangan membangun ketangguhan di lingkungan. Saya juga membangun desa saya cukup berat juga. Saya juga memprovokasi mental-mental para generasi muda dari jalur mahasiswa. Ya. Di sini bahasanya adalah pertolongan pertama pada psikis. Kalau yang sudah familiar adalah pertolongan pertama pada sebuah kecelakaan yang sekarang lebih dihubungkan dengan terkait, bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, bukan P3K tapi PP. Nah di sini karena muncul saudara barunya ada psikologi pas air. Boleh dibongkar lagi slide-nya lagi. Nah, kapan PFA itu bisa kita mainkan? Di setiap peristiwa yang acak dan sering yang dekat dengan kita, apapun itu, bulika, persekusikah, dan lain sebagainya, itu memerlukan pendampingan secara psikologi. Haruskah seorang psikiater, haruskah seorang psikolog? Tidak. Siapapun bisa, terlebih ketika kita mau belajar. Tidak ada kesempatan saya berbicara di sini kalau kita tidak berani melangkahkan kaki pertama, melakukan pendampingan pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya, dan belajar tentang ilmunya. Boleh dibongkar lagi. Nah, di sini mungkin banyak yang tidak kenal, tapi ada sebagian yang kenal. Siapa yang bisa menyebutkan siapa yang ada di sana? Ada? Info. Masih kenal? Masih kenal ya? Oke. Yakin itu mereka kenal? Yakin. Jadi. Oh, terima kasih. Itu foto saya. Waktu muda, waktu muda. Oke, ada Michael Jackson lagi. Bruce Lee. Bruce Lee filmnya sekarang masih bisa tayang. Jeko gayanya di TikTok ya. Nah, ada tuh. Terus siapa lagi? Siapa? Yang mana? Yang atas sendiri siapa? Kalau kakek, nenek mungkin kenal ya. Ada Elvis Presley, fotonya aja masih hitam putih. Saya nyari berwarnanya nggak ada. Elvis Presley nanti boleh di browsing. Kemudian Marilyn Monroe. Nah, kalau namanya mesti nggak asing ya, tapi gambarnya yang asing. Kemudian Bruce Lee, yang di tengah adalah Jeko, yang di atas sana Robert Negro. Nggak kenal ya? Jimi Hendrix. Nah, di bawahnya Jimi Hendrix ya, Lady Di atau Putri Diana ya. Kemudian di bawahnya lagi kalau rocker lagi mesti kenal. Dia menembakkan pistol di kepalanya. Kurt Cobain. Ya. Ini orang-orang terkenal, tokoh-tokoh terkenal. Dan sebenarnya banyak ilmuwan yang nasibnya hampir sama. Kita ambil contoh-contoh yang ada di sini, tokoh-tokoh yang semua jutawan, semua berduit, semua kalau yang sekarang ini triliunan ya, triliunan.
karena saking tidak bisa dihitungnya duitnya. Tapi kenapa dia bisa menjalankan hidupnya seperti itu? Sama nih ya, kalau ada sebuah kasus di viral juga. Kasus itu adalah mungkin yang cewek-cewek tahu kan, korban perkosaan dinikahkan kepada si pemerkosanya. Enggak ini enggak sempat baca berita ya, enggak sempat dengarkan. Nah, ini sebelum kita bongkar ya, ada dua kelompok nih. Saya butuh suaranya. Kalau ada korban perkosaan dinikahkan oleh si pemerkosa, kira-kira menurut Anda bagaimana? Saya butuh dua jawaban. Sebelah kiri, sebelah kanan. Berani tanggung jawab. Ya, berani berbuat, berani tanggung jawab. Ini dari suara si pemerkosa. Ya, setuju ya. Keren, tapi mental keren, berani berbuat, berani mempertanggungjawabkannya. Sekarang kita tanya perasaan si korban dari cewek. Ada yang berani bersuara? Kira-kira ketika Anda menjadi korban kejahatan saya sekarang, ketika menjadi mewakilkan suaranya, ketika korban perkosaan dia dinikahkan oleh si pemerkosanya, pendapatnya bagaimana? Jadi kalau misal pemerkosanya itu bisa teman atau sama-sama saling suka, sudah kenal, terus psikologinya yang perempuan menerima, itu bisa hamil duluan, terus mereka sama-sama mau dinikahkan, mau bisa. Tapi kalau pemerkosanya itu, jadi pemerkosa itu kan ada dua, pemerkosa bisa dikatakan sama-sama suka, sama yang enggak, bisa dipaksa orang enggak kenal seperti itu. Jadi kalau yang enggak kenal itu, misal psikologinya yang perempuan cewek itu terganggu, misal menjadi trauma atau jadi terpuruk, sebaiknya tidak usah. Terus apabila hamil atau sudah terlanjur misal masih berapa hari, ini kan sekaligus saya kan dari kebidanan, jadi bisa untuk menanggulanginya apabila dilakukan di saat pemerkosaannya itu masih 2 kali 24 jam, bisa dilakukan tindakan untuk mencegah kehamilan. Apabila sudah terlanjur hamil, itu dari kesepakatan keluarga, karena dalam medis juga bisa, karena itu kan kasus pemerkosaan, bisa dilakukan tindakan seperti mengambil satu tindakan yang diambil janinnya bisa. Itu seperti prosedur dari kesehatan seperti itu. Tapi kalau misal bisa menerima dan yang laki-laki mau bertanggung jawab dan pihak keluarga minta pertanggungjawaban, juga boleh dinikahkan. Ya kan, tapi biasanya dipaksa pacarnya kan bisa Pak. Jadi diperkosa sama orang yang nggak dikenal. Ya kan, rasanya pasti kan jadi tertekan, terus trauma. Jadi ya, ini yang dinyatakan ya, yang dinyatakan ini. Sebenarnya yang namanya perkosaan itu dilalui melalui peristiwa yang sangat tidak mengenakan, makanya dikatakan perkosaan. Kalau sesama ini kenakalan itu persekusi. Tapi kalau yang kekerasan dengan efek traumatis itu perkosaan.
seperti tadi saya sampaikan, hal yang paling saja perkusi di lingkungan sendiri itu butuh pendampingan. Karena kalau tadi pagi saya baca itu, Jeko ini nggak mengulik kisah orang yang sudah meninggal. Dalam sebuah kasusnya, melalui penyelidikan ternyata terkuak abnormalis seksual yang dialami oleh Jeko. Dan yang dilihatkan di situ, ditemukan di situ adalah menggunakan objek anak-anak. Ini belum fix sampai sekarang, ini belum fix, tapi baru tahu. Situasinya adalah dia bisa terpuaskan ketika melihat darah. Nah, di PRA ini misinya, ya ini buat teman-teman cowok-cowok ya. Setelah belajar ini, bukalah diri untuk menjadi pendamping dan hindarkan untuk kita berperilaku dari objek yang kita pelajari dari pendampingan tersebut. Ya. Boleh dibongkar di slide. Ya, kita mulai ya, kita mulai. Apakah dinikahkan dengan si pemerkosa itu sebuah solusi atau justru akan memperburuk situasi? Oke. Nah, di sini adik-adik ya, dalam fokus psikologi ini dipahami kekeliruan terjadi yang dilakukan dukungan yang praktis. Itu semua bisa semua? Bisa ya, melakukan perawatan dan dukungan yang praktis. Seandainya hal yang sepele saja, saya dijenguk dan gelundung, kira-kira ada beban psikologi tidak? Bebannya apa? Terus pikirannya apa? Lebih spesifik lagi. Ada malu nggak? Ketika saya dijenguk sepele sebenarnya, tapi jungkel, jengkel, emosi, mantul, kaca-kaca nih ya. Nah, kira-kira bisa nggak membantu si korban tersebut? Membantunya bagaimana, Pak? Nggak apa-apa. Nah, ini namanya bully. Nggak boleh. Ini sebuah contoh. Jadi ketika seseorang ingin berprestasi, mengemukakan berani bicara, berikan kesempatan dia. Jangan dimatikan. Efeknya jauh. Sekali, 2 kali, sampai 1000 kali dia terkebiri mentalnya, terkebiri psikologinya. Jadi mulai dari sekarang ini, mari kita bareng-bareng pendapat. Oh, silahkan. Nanti baru kita bahas. Ya, setuju ya? Setuju? Salam damai. Ya, memberikan perawatan dan dukungan secara praktis tanpa menginterupsi, tanpa memotong. Nah, nanti kita tunjukin lagi ya. Kemudian memberikan kecukupan kebutuhan dasar. Seorang korban yang tadi pasca diperkosa, kira-kira kebutuhan mendasarnya makan. Ya, betul. Makan. Apa? Interaksi. Perhatian. Yuk, yang cewek boleh ngomong nggak bayar. Ayo. Ada lagi? Yuk. Yang di petisi kasus perkosaan yang bisa diberikan konsultasi. Adik-adik ya. Mungkin jawabannya lucu ya. Makan. Yang paling utama
itu dibutuhkan. Kalau lihat di film-film Amerika ya, setiap ada kejadian apapun itu selalu diberikannya selimut. Ini benar nih. Ini secara saya sebagai pelaku pertolongan pertama juga melakukan hal itu. Diberikan baju hangat, diberi apa lagi? Minum hangat. Kalau di mereka itu biasanya kopi. Kenapa? Itu yang dibutuhkan, bisa melakukan relaksasi mental. Ya, makan betul. Karena kalau perut kita kosong, kita tidak bisa mikir apa-apa. Salah satu yang harus diberikan di antara seperti itu. Jadi makan tadi benar. Teman, konseling, kemudian dukungan-dukungan yang lain. Adik-adik, jangan kita berpikir PFA kita sebagai psikolog, PFA kita sebagai psikiater. Bukan. Kita hadir sebagai teman. Halo? Hadir sebagai teman. Jangan berpikir kita paling tahu. Saya turut prihatin. Saya merasakan hal yang sama. Ketika dia mau cerita, aku tahu rasanya. Ini nggak boleh. Kayak tadi ya, mau ngomong nggak boleh. Kalau kita sedang melakukan pendampingan. Kenapa? Yang saya beginikan ini tangannya bisa nganter. Walaupun kasusnya sama, tapi yang dirasakan ini beda. Dia punya story awal dulu berbeda dengan story awal saya. Saya baru datang, dia baru datang, sama-sama jerungkuk. Dia seharian belum istirahat, tapi saya baru datang, baru makan. Datang ke jerungkuk. Sakitnya di sini dia. Kalau sakit saya cuma yang di luarnya saja, betul? Bisa dipahami ya? Memberikan kebutuhan hal yang mendasar. Kemudian menjadi pendengar dengan tidak memaksa seseorang si objek target tersebut untuk bisa bercerita. Jadi untuk ada bidan dari jurusan apa lagi? Farmasi, terus PGSD, terus ini PGSD ya. Ada PGSD, bidan, hukum, terus farmasi. Ya, kalau farmasi kan cuma di ruangan utak-utak yang mau dilakukan temannya, yang mau bunuh diri, nah, itu boleh. PFA ini untuk PGSD, hukum, kemudian bidan ini acap bisa dilakukan. Saya membantu persalinan istri saya tanpa bidan. Saya, nah, boleh nanti kita praktekkan. Kapan ada persalinan panggil saya. Ya. Teman-teman, saya bukan psikolog, saya bukan psikiater ya. Kita sama. Yang paling penting tadi apa? Bagaimana kita bisa menjadi pelaku PFA? Yang paling utama apa? Kita bisa sebagai pelaku PFA yang paling utama apa? Berani. Terus? Oke, berani. Terus? Saya berani Pak, tapi tidak ada eksekusinya. Berani sih ngomong doang. Apa? Ada kemauan. Kemudian ada action. Siapapun kita, apapun yang bisa kita lakukan, ajar, gaskan bahasa sekarang ya. Oke, datang contoh nih dia, udah kita datangin aja, tidak perlu contoh kasus perkosaan lagi nih ya. Kasus perkosaan, saya pernah mengalami hal yang sama. Ingat ya, story kita beda, nggak boleh dipaksakan. Tadi
ceritanya piye. Jangan ditanyakan ceritanya. Dia akan mengulas lagi. Dendamnya lebih kuat lagi, bebannya lebih tinggi lagi, karena dia harus menceritakan lagi. PFA tidak seperti itu, ya saya. PFA datang sebagai sahabat, datang sebagai teman. Kalau tidak ada yang ingin diceritakan, udah diam duduk saja. Saya di sini ada untuk Anda. Kalau Anda mau nangis, silakan, saya teman. Pengen teriak, silakan teriak. Pengen emosi, luapkan sekarang. Ya. Di PFA yang membedakan dengan perilaku kita sehari-hari, ya, kejadian-kejadian yang kecil. Biasanya kalau habis diputusin pacar, ya kita sok tahu, sabar, ya. Udah kita pasrahan aja, kita doakan. Itu sebenarnya baik kalau dia normal pikirannya, ya. Kalau kondisi kita normal, silahkan. Tapi kalau kondisi dia udah mencurahkan, meluapkan dan lain sebagainya, total dari luar dalam dan lain sebagainya, tombol pintu likur, ternyata diputusin. Pada kemarin diingetin orang tua, jangan sama sekali kita melawan. Saya harus bisa membuktikan egonya anak muda, biasa gitu. Saya akan buktikan bahwa dia orang yang tepat. Ternyata diputusin. Kita sebagai teman tahu, saya pernah kok merasakan yang sama. Ceritanya berbeda, beban bawaannya berbeda. Jadi tidak boleh kita menyamakan kasus kita dengan kasus si penyintasnya. Dan saya berdoa, saya beri doa buat kamu. Semoga hal ini bisa kamu lalui. Saya yakin kamu bisa. Kalau kamu mau nangis, nangislah di bahu. Kalau kamu mau pukul. Kalau mau teriak. Berikan kesempatan dia mengungkapkan dengan sendiri. Bukan kita tanya, kamu mau cerita apa? Nah, kalau mau cerita, kalau enggak jangan paksakan. Jangan kita ingatkan kembali peristiwa yang menyakitkan bagi dia. Paham ya? Oke. Buat cowok-cowok nih ya. Nah, saya juga tahu yang saya ceritakan tadi benar. Saya membantu persalinan istri saya tanpa mengabaikan tata aturan yang benar. Saya melakukan karena saya belajar. Anda boleh belajar. Kalau tidak, boleh melakukan. Tapi kalau PFK, yang paling utama adalah adanya kemampuan untuk melakukan. Dan apalagi lebih lagi kalau mau belajar. Kemudian berikan penghiburan dan membantu seseorang agar merasa tenang dan nyaman, mengurai kecemasan, mengurai kegelisahan yang ada. Kita temani sampai dia reda. Apa yang bisa kita bantu? Tanyakan di situ. Mau minum? Saya ambilkan minum ya. Nah, ini buat bidan. Perawatnya nggak ada ya. Nah, di semester berapa bidan? 9, keren. Ya, pengalamannya itu tinggi dong. Ya. Saya ketika menemukan korban-korban yang mengeluarkan perdarahan yang cukup besar, saya senang mental. Saya tadi cerita ya, ketika melakukan evakuasi korban patah tulang majemuk gitu ya, dari rumah sampai ke rumah sakit, dari jalan sampai ke rumah sakit melakukan pendampingan tanpa dia teriak sakit. Ini buat adik-adik ya yang suka naik motor. 5 menit setelah peristiwa mungkin Anda masih gagal, tapi belum 5 menit ketika sudah diingetin kakimu kenapa dan dia sadar, maka saat itu juga dia jatuh. 5 menit ya, golden time. Ketika Anda kok mengalami, mudah-mudahan jangan ya, mudah-mudahan setelah ini kalian hati-hati dalam berkendara, gunakan APD ya, sehingga tidak terjadi hal yang semacam itu.
Ya, sama di persalinan, berikan rasa nyaman. Saya melakukan hipno. Itulah siapapun yang akan melakukan persalinan, dia tidak akan pernah ingat rasanya sakit. Dan besok sanggup lagi anak saya 4. Tapi yang ditangani saya 1. Karena setelah itu ada aturan, kalau persalinan harus. Kalau yang saya tangani itu karena di jalan. Ini risk, boleh menanyakan. Saya dan anak saya sudah gede sekarang. Nah, sama kekuatan di saya adalah serang di mentalnya. Sudah di yang bidang kan? Hypno breathing sudah pernah mempraktikkan? Apa pendapat melihat si ibu yang sedang melakukan persalinan dengan metode itu? Terus bagi kalian sebagai pembantunya, ini salah satunya. Apalagi kalau kalian menguasai dewa. Ya buat teman-teman, saya bukan bidan, tapi bisa melakukan persalinan. Kenapa? Karena belajar. Saya nggak asing. Kamu sering main ke desa ya? Bukan kayak gini beda Pak. Desaku yang mencinta. Ya, selanjutnya adalah membantu untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan dan perawatan yang dibutuhkan. Nah, buat adik-adik, ketika Anda ragu-ragu dalam melakukan PSA, PFA itu bisa kalian berikan kepada siapapun, kepada adik-adik sekolah, ibu rumah tangga, tetangga, dan lain sebagainya, bahkan mungkin pacar kalian ataupun saudara kalian, dimanapun berada, di mana mereka sudah setelah mengalami peristiwa psikis. Nah, selain daripada membutuhkan tadi yang kita lakukan, di sini di poin 5 ini mendapatkan informasi ketika tetangga mengalami persalinan. Puskesmas ini dekat. Puskesmas dekat. Tahu ya? Saya membantu persalinan itu ke puskesmas itu dengan rumah saya jaraknya berapa? Ini di jalan raya itu, dari rumah. Ya dekat kan? Nah, tapi kenapa saya melakukan persalinan? Puskesmasnya tutup waktu itu. Jadi ya tidak ada petugasnya waktu itu. Nah, ketika pindah dari puskesmas itu mau ke tempat lain, di situ persalinan terjadi. Nah, ada hal yang bisa siapa saja melakukan. Salah satunya yang memberikan kecukupan informasi. Misal dia mengalami tadi kasus awal perkosaan, kita tidak bisa menjadi sekander. Kita rekomendasikan. Anda butuh pemutak sang. Saya punya kakak. Bila perlu saya bisa datangkan. Siapa orang yang dipercaya, yang ingin hadir saat ini, maka hadirkan. Adik-adik, ada sebuah contoh yang keliru. Ini juga viral di medsos. Mungkin Anda lihat ya, di TikTok ada, di Facebook ada, di beberapa itu ada seorang anak yang ditelantarkan orang tuanya. Dapat nggak? Dapat? Lihat kan? Namanya siapa? Serius. Ya. Ketika dia ditemukan, direkayasakan oleh orang Oyak yang empati, kesalahannya apa? Kesalahannya adalah dikembalikan kepada orang tuanya. Sama peristiwa tadi. Hasil perkosaan dikawinkan dengan si pemerkosanya. Yang kita khawatirkan apa?
dia selesai di situ. Karena kita belum urai ada beban psikologi apa oleh si anak tersebut, ada beban psikologi apa yang dirasakan belum terungkap. Ada juga kasus yang lain, ditemukan di jalan karena dia mau lari dari rumah, karena dia trauma dengan bapak tirinya. Ibunya kerja pabrik pulang malam. Si perangkat babin yang menemukan menelpon siapa? Bapaknya. Yang terjadi apa? Si anak yang tadinya tidak tahu bagaimana mengatasi hidup, awalnya cemplung. Mudah-mudahan di berjalan nggak ada ya kasus seperti ini ya, amin. Kemudian memberikan perlindungan dari bahaya lanjutan, bahaya penyerta. Bahaya penyerta gimana? Tadi ya, si anak Nabil dia lari dari rumah, anaknya ya. Nah, lari dari rumah karena tidak cocok dengan suasana rumahnya, dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Yang terjadi adalah kekerasan berkelanjutan. Saya orang tuanya, dia anaknya, kamu mempermalukan orang tua, kenalah kekerasan. Apakah itu kekerasan verbal atau fisik? Yang terjadi adalah dia lebih berat. Adik-adik, korban yang mengalami beban psikis yang paling runyam adalah yang tadi tokoh-tokoh diantaranya. Bahkan ada saintis, bahkan temuannya masih kita nikmati saat ini. Betapa diagungkanlah, dihormatilah dia dari orang-orang yang merasakan hasil temuannya. Tapi meninggalnya bagaimana? Meninggalnya ditemukan di tempat sampah. Ada lagi meninggalnya bagaimana? Meninggalnya bunuh diri. Karena dia merasa lingkungannya tidak bisa menerima dia. Padahal lingkungan yang dia rasa itu adalah lingkungan yang kecil. Kalau dia mau Habibie tahu ya, Habibie berani ke Jerman untuk mendapatkan pengakuan intelektualnya. Setelah itu baru Indonesia tahu, oh Habibie punya kemampuan seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, di sini apa yang tadi saya ceritakan di antaranya akan ada ditemukan di sini. Pelaku PFA bukan psikolog, bukan psikiater, bukan terapis. Kita datang sebagai pelaku PFA, datang sebagai membantu mengurai, membantu mencukupi, membantu menghubungkan. Datang sebagai teman, ya. Siapapun boleh, terutama yang dia pernah mengikuti pelatihan. Ada pelatihannya di sini, barangkali nanti tadi Pak Kades lihat Karang Taruna tadi butuh pendamping untuk bisa menginisiasikan program-program. Anggaran desamu itu besar. Kalau tidak kalian manfaatkan buat pelatihan, membekali kalian, rugi loh. Di tempat saya itu anggarannya terbatas. Tapi gimana caranya bisa memiliki program-program? Maka di sini tadi betapa apresiasinya Pak Kades terhadap Karang Taruna kan cukup tinggi ya. Manfaatkan. Ketua Karang Taruna aja. Nah, dengar ya tadi yang barusan saya sampaikan ya. Ya, kita ngomong dengar. Oke, dengar ya. Ya. Tadi Pak Kades menyampaikan bahwa anggaran desa di Bejaren ini cukup besar. Dan tadi saya berikan apresiasi Pak, keren Karang Tarunanya. Cukup banyak di sini potensinya. Ya Mas, butuh pendamping buat bikin program. Hajar tuh. Kalau saya tak ajar, bikin program sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa?
membekali kalian semua. Salah satunya ini, boleh pelatihan pengurangan risiko bencana, pelatihan desa tangguh boleh, PFA boleh, mitigasi boleh, banyak banget, tata kelola sampah boleh, menciptakan destinasi wisata boleh. Saya melakukan, ya. Berani nggak? Saya menambahkan jadi yang sebenarnya apa yang disampaikan Pak ada benarnya. Untuk Karang Taruna sendiri pun di sini yang benar-benar ya saya anggap aja waktu kemarin dikalahkan itu saya cari sedikit orang tapi mampu diajak bekerja bareng. Daripada banyak omong kosong tapi hasilnya nol. Nah, yang kemarin diprotes kok sedikit aja, yang lain kemana? Ya Bapak kalau mau menjadikan saya ketua Karang Taruna, ini yang bisa saya lakukan, saya bentuk cuma sedikit tapi bisa ajak kerja. Nah itu bergulir berapa bulan, berapa tahun, ada kegiatan, ada rencana, cuman tiba-tiba mengkerut atau padam karena yang di atas tidak ada yang memayungi atau yang memayungi kita. Jadi seakan-akan kita bekerja sendiri, kita dituntut ini itu, tapi yang di atas tidak ada payungnya. Jadi tidak ada yang mendampingi kita, bagaimana kita melangkah ke depannya, bagaimana yang akan kita lakukan. Nah jadi untuk potensi teman-teman ini sebenarnya saya akui luar biasa. Cuman yang di atas yang memayungi kita seperti saya katakan siapa, Komdes maupun RT, RW dan sebagainya itu belum saya temukan. Jadi seakan-akan ketika kami salah, ketika karakter kami salah, ya udah itu semua tertuju ke kita. Tanggung jawab tertuju ke kita. Padahal kita hanya menjalankan mandat, kita membutuhkan orang yang bisa memayungi kita, yang bisa menjadi patokan kita untuk melaksanakan itu semua. Jadi kami sudah merancang semuanya Pak untuk hal-hal apapun seperti tampilan itu kami sudah rancang. Cuman ya itu permasalahannya tidak ada satu pedoman atau yang di atas yang memayungi kita. Mungkin seperti itu Pak tambah dari saya. Siap. Ya. Catat ya, Pak. Ya. Terima kasih. Balik ke sini. Ya. Siapapun bisa melakukan pendampingan psikologi. Mau, berani, saksikan. Terlebih lagi, siapa yang pernah mengikuti pelatihan. Kemudian, nah, dalam setiap pendampingan, kalau kontekstual misi kegiatan ini ada di kebencanaan. Kalau di situasi bencana, ini yang priority. Beberapa kasus di kebencanaan justru hadir korban itu bukan dari masyarakat lokalnya. Jadi Mas Farid menyampaikan kemarin berangkat di Lumajang itu diselektif. Kita ada kemauan, kita punya material, tapi untuk tembus adalah orang yang tertentu. Kenapa demikian? Kalau kita melihat di Banjarnegara ini yang saya ingat yang saya diskusikan ramai di kalangan teman-teman relawan. Beberapa korban yang terdata sebagai korban longsor adalah dari relawan. Ya, mungkin kita gagal pakai atribut relawan, pakai warna yang mencolok orang itu. Tapi buat apa kalau kita tidak belajar ilmunya? Yang terjadi seperti di kasus Sukhoi, kalau masih ingat ya, ada kita pernah mau beli pesawat Sukhoi nabrak gunung, pernah ingat? Gunung Salak. Nah, di sana biaya operasional untuk pencariannya dengan operasional untuk menjaga relawan yang kumpul di sana besar relawan yang kumpul di sana. Kenapa? Karena relawannya banyak kumpul tapi nggak bisa kerja. Kenapa nggak bisa kerja? Standar kelayakannya nggak ada. Tidak dibekali ilmu survival, tidak dibekali ilmu tali temali, tidak dibekali ilmu evakuasi, pencarian. Nah, akhirnya dia ngedor di posko dan biaya operasi di posko itu jauh lebih besar ketimbang operasi pencariannya. Ini catatan. Makanya di Lumajang di screening. Mulai sekarang siapa yang akan datang ke bencana itu di seleksi. Ada yang namanya des relawan. Nah, di sini sama. Di
selaku PFA tadi saya sampaikan di sini ya, di kasusnya sini, coba kita sok tahu. Sabar dulu, aku bolak balik ngerasake. Padahal storynya berbeda. Yang terjadi adalah dia bisa menjadikan saya pendampingnya adalah musuh yang paling utama. Karena ketidakterimaan atas rasa yang diagangnya. Ya, makanya di sini dan itu banyak sekali. Saya di Jogja waktu gempa, saya bukan petugas psikologinya bukan, tapi saya petugas asesmennya. Kira-kira Bapak membutuhkan nggak di pendampingan? Waktu itu ada gempa susulan datang. Karena bapaknya yang saya wawancara itu besar gedung, belum mandi ini pakai sarung kaos oblong, dia gemuk besar lebih besar dari saya, dia selompat pagar dan itu lucu sekali buat saya. Otomatis saya ketawa dan saat itu juga saya diusir. Iya kan? Serius. Kalau kami orang relawan itu gila. Apa yang menjadi momok bagi korban itu menjadi sebuah tantangan buat kita. Makanya tadi saya cerita di Banjarnegara itu banyak relawan yang menyatakan diri sebagai korbannya. Bukan semua bukan data dari korban sekarang. Di sini sama di gempa. Ketika kasus terjadi, yang terjadi adalah saya membunuh diri saya sendiri untuk kesempatan ini. Kenapa? Saya otomatis di blok, nggak boleh saya gagal. Ya, ini sebuah contoh. Makanya priority menjaga keselamatan diri sendiri itu penting. Ada materi pertolongan pertama? Ada. Kemarin ada? Ada pertolongan pertama. Nah, di pertolongan pertama kemarin sudah disampaikan ya. Siapa yang paling diprioritaskan keselamatannya? Yasin. Korban. Penolong apa korban? Kalau korbannya yang mau nolong siapa? Ya kan? Siapa? Penolong. Kemudian setelah penolong, yakin. Yakin. Penolong harus aman dulu. Setelah penolong sudah aman, siapa? Yakin. Orang yang ada di sekelilingnya. Kecelakaan di sini, di sana ya, di Lingkar Salatiga ya. Nah, di Lingkar Salatiga, kecelakaan kan, ada korban kan. Kemudian ketika ada korban, kira-kira kalian bagaimana? Maksud kan? Tidak disadarilah ada luncuran baru lagi datang. Kira-kira yang terjadi korbannya berapa? Itu dia. Selamat pertama pada penolong. Terus yang kedua, orang-orang yang ada di sekitarnya. Berikutnya baru korban. Korbannya cukup yang sudah ada aja, jangan ditambahi lagi. Yang satu aja belum kelar udah mau nambahin lagi ya. Sama di sini di Rawapening ya. Kalau ada korban hanyut, biarlah cukup satu aja yang hanyut. Jangan ditambahi oleh penonton. Yang nolong sama yang nonton banyak mananya. Nah, gitu ya. Hati-hati, ingetin ini di jalan. Rawapening sudah yang kan? Ya. Dari sini ya. Nah, nanti besok kapan-kapan Pak Ketua Pak Karang Taruna ya. Kalau ada forum ngopi, saya diundang ya. Kita ngobrol-ngobrol. Pasti ya. Pasti lu janji lu kan? Ya, pasti enggak. Sehat. Nanti di pendapat kita bareng-bareng ngopi. Oke. Kapan lagi? Nanti belajar lebih dalam ya. Ya. Kemudian mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Kalau dia nggak mau cerita, udah biarin, temenin aja. Yang penting jangan bunuh diri. Nggak mau cerita, biarin, pancing dia. Kalau nanti sudah bisa, nggak usah malu. Saya biasa kalau mau nangis aja. Berkata itu ya. Tapi jangan intervensi, jangan serang dia dengan kata-kata yang keluar dari ya. Boleh bongkar lagi. Kebesaran ya. Ya.
Nah, ya. Oke. Penolong harus bisa menyesuaikan perilaku tadi. Jangan sok, jangan kita merasa kita ini penolong, nah kita bukan penolong, kita mau membantu. Ya. Kemudian jangan berasumsi tadi yang saya katakan. Saya udah biasa ngalamin kayak ini. Dia mungkin butuhnya ini, jadi kan? Korban psikologi tidak butuh makan. Ini asumsi. Padahal kalau dia berlaku dia lama ya jangan berasumsi. Apalagi bahwa ini kayaknya saya panggilkan orang tuanya contoh. Oh ini kayaknya saya perlu panggilkan pacarnya contoh. Karena dia baru bisa berantem. Dia nangis-nangis dengan pacarnya. Dihadirkan pacarnya kira-kira orang yang tepat bukan? Kalau orang tuanya dipanggilkan kira-kira tepat atau bukan? Yang tepat siapa? Yang tepat siapa? Yang tepat siapa? Yang tepat adalah yang dia kehendaki. Apakah temannya, saudaranya, adiknya atau kakak? Paham ya? Boleh next. Nah, ini ya, ini maju. Nah, bagaimana kita melakukan PFA? Simpel lah ya. Dari berbagai elemen, kelompok, lembaga, negara, ada beberapa negara berbicara tentang PFA, beberapa organisasi berbicara PFA, kemudian dari para praktisi. PFA dirangkum menjadi 3. Apa 3? Untuk mudah mengingatnya adalah 3L. Apa? 3L. Dari kata dari kata look, listen, and link. Look, pelajari sekeliling kita. Apa sih kira-kira yang dibutuhkan rekayasa? Kenapa sih dia bisa menjadi seperti itu? Sudah ada siapa di sana dan lain sebagainya. Look, kemudian listen, mendengarkan aktif tanpa menginstruksi atau mengintervensi, tindakan asumsi. Next. Nah, dari 2 hal tersebut memunculkan nyaman, cocok, passion antara kau dan aku ya, chemistry. Kemudian hubungkan apa yang dihubungkan, apa yang dibutuhkan dari si penyintas tersebut. Penyintas tahu ya, penyintas apa? Dia yang membutuhkan pendampingan, penyintas atau survivor. Kalau di sini tadi story awal dimunculkan PFA ini adanya berjalan pasca pandemi ya. Kalau yang kemarin di COVID kemarin banyak yang meninggal, banyak yang kena, banyak yang di karantina banyak. Karantinanya di mana? Di rumah masing-masing. Terus yang di rumah diapain? Jogo toko jalan. Program jogo toko jalan. Program jogo toko yang di mana? Jalan. Ketika di rumah saya mengalami karantina mandiri, yang dilakukan tetangganya Pak? Ini sembako Pak. Dikirim-kirim. Nah, keren. Itu ya, menghubungkan kebutuhan semua Pak, kebutuhan dasar. Kalau karantina di rumah, serumah di karantina, butuh itu. Terus apalagi? Kalau saya dan keluarga di karantina di rumah, kalau ada yang meninggal yang menghormati siapa? Kalau meninggal di rumah, yakin?
Siapa? Berjalan, saya tanya berjalan nih. Ada nggak korban COVID yang meninggal di rumah? Ada. Ketika ditemukan meninggal di rumah, tindakan lingkungan apa? Ya, yang pertama pasti diisolasi semuanya dulu. Yang pertama pasti yang ada di rumah itu diisolasi dulu. Terus yang kedua pasti dari satgas COVID-nya pasti akan melakukan tindak lanjut, seperti langsung menghubungi dari rumah sakit untuk langsung melakukan tindakan lebih lanjut, seperti yang misalnya ruangan itu dikasih jarak apapun, jadi warga tidak boleh lewat itu dibatasi gitu Pak. Nanti langsung setelah itu pemakaman juga dilakukan secara intern oleh pihak rumah sakit juga dan tidak dihadiri oleh seluruh warga masyarakat Jawa. Pemulasaran di rumah apa di rumah sakit? Gimana? Pemulasaran jenazah di rumah atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Berarti dari rumah dibawa ke rumah sakit? Iya. Begitu? Iya. Saya pemburu jenazah COVID. Saya pemburu orang yang karantina mandiri. Jadi kalau saya di kota Semarang, ada korban di rumah meninggal, maka pemulasaran juga di rumah, bukan dibawa-bawa. Ini sudah ngefek ini. Nah itu makanya belajar ya. Yang pernah karantina siapa? Yang pernah karantina? Kamu pernah karantina? Nah jujur. PFA ini sangat kental sekali dengan dibutuhkan sekali seperti halnya di pandemi kemarin. Ayah karantinanya di mana? Di rumah. Yang lain di mana ketika ayah di rumah? Di rumah. Ayah di kamar. Yang mengalami gejala ada berapa orang? Cuma ayah doang. Yakin? Itu berarti bukan COVID. Itu Mas Fahmi. Saking puskesmas habis swab. Yang pernah COVID? Pernah COVID? Karantina? Karantina di mana? Di rumah. Di rumah siapa saja yang kena? Sendirian. Berarti kan karantina kamar ya. Terus apa namanya? Ya untuk mencukupi apa yang kamu butuhin, apa yang kamu inginkan itu gimana? Ada pendamping dari kesehatan. Lagi siapa lagi tadi? Ya. Gimana? Karantinanya di mana? Isolasi mandiri di rumah. Di rumah siapa yang kena? Sendirian? Tinggal sendirian? Oh, keluarga yang lain kan? Oh, keren. Saya harus memaparkan diri untuk tahu corona rasanya kena COVID itu gimana. Berkenalan dengan diri. Saya harus mengenalkan diri. Setelah itu baru saya katakan di sini, saya memburu orang yang mengalami karantina. Saya karantina mandiri, tetangga nggak ada yang tahu. Satu rumah nggak ada yang tahu. Masak sendiri dan lain sebagainya, kebutuhan sendiri tidak ada tetangga. Kebetulan stoknya masih ada. Setelah tahu baru kita berperilaku untuk yang lain. Sengaja mengenakan diri untuk bisa COVID itu seperti ini, terkena itu seperti ini, karantina itu seperti ini. Memberikan support moral, support psikis kepada mereka yang mengalami. Di kota, kalian di kabupaten ya, ada yang dari Semarang, kota Semarang ada, Gunung Pati ada, tidak ada. Nah, seorang tokoh, ini tokoh, dia punya power, itu bisa dikucilkan satu
kawasan lingkungan. Bahkan sampai meninggal pun tidak ada yang datang. Yang datang siapa? Teman-teman relawan, karena dia tokoh. Yang menghajar, menggaskannya siapa? Para relawan. Dari situlah masyarakat di sekitar baru tahu bahwa sebenarnya dengan seperti ini pun tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah apa kira-kira? Kenapa COVID bisa menjadi momok seperti kemarin? Kenapa COVID bisa horor seperti kemarin? Mungkin ya. Kayaknya kamu dendam lah. Iya. Kenapa bisa horor seperti kemarin itu? Karena bodohnya kita yang tidak mau tahu apa itu, sehingga mudah dibully, mudah dipingpong. Musuh utama kita adalah kebodohan. Ya, balik ini ya, seperti PFA ini booming dan familiar setelah hadirnya virus yang bernama corona. Dan di situ banyak dimainkan. Dan mainkannya gimana? Ya seperti tadi yang saya ceritakan di awal. Boleh dibongkar. Nah, di antara look, listen, dan link, apa yang kita lakukan 3L tadi secara maksimal akan menghadirkan ini, melindungi dari kerugian yang lebih buruk, dampak yang lebih buruk. Kemudian menumbuhkan harapan hidup. Sebuah cerita yang tadi kasus awal korban perkosaan ketika dinikahkan oleh si pemerkosanya, itu si korban mengalami sebuah rasa yang kalau bisa mati sekarang juga. Kamu rai ke aku, orang anakku, dan aku bebas. Tidak malu, tidak dendam, dan lain sebagainya. Jadi PFA ini untuk mengantisipasi, menumbuhkan kembali harapan, memupus bunuh diri di antaranya itu. Di antaranya adalah diawali dari kecemasan, kegelisahan, ketakutan yang berujung pada mati. Nah, di situ yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari psikologi first aid. Monggo yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan, dipersilahkan dari sekarang. Baik, monggo kepada para hadirin semuanya yang mau bertanya. Untuk sesi pertanyaan kali ini akan dibuka untuk 3 pertanyaan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas tentang apa itu PFA, didiskusikan sama-sama. Silahkan. Oh ya, sedikit bocoran, nanti bagi para penanya akan ada hadiah dari Kak Ardia. Satu. Teman-teman tanya dong. Mau mana sih? Look, listen, dan link 3L ya. Bisa menghadirkan kenyamanan, bisa menghadirkan menumbuhkan harapan. Monggo, itu teknik atau prinsip ketika kita melakukan PFA. Ada pantangan-pantangannya ya. Pantangan ketika melakukan PFA tadi apa pantangannya? Yang masih diingat? Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita melakukan pendampingan? Masih ingat? Ya, Pak. Oh, iya. Konsultasi pacar ya? Enggak. Ya, sebelumnya terima kasih. Emang jadi bapaknya saya kurang. Pak,
Pak Didi, teman-teman nanti misalnya teman-teman ada keluar bisa langsung konsultasi aja. Jadi ini Pak, yang saya tangkap tadi kan tentang psikological aid tadi kan bahwa ini bukan seperti psikolog, bukan seperti hal yang semacamnya itu. Nah, yang saya tanyakan ini kan berkaitan dengan para pemuda-pemudi ini Pak. Saya di Kisah Bicara juga, misalnya teman-teman ini kan semuanya mungkin sudah ada yang memiliki pasangan juga, sudah ada yang memiliki pacar juga. Nah, mungkin ketika mereka menjalin hubungan antara cowok dan cewek itu kan pasti ada sebuah problematika, ada sebuah masalah juga. Mungkin saya kasih contohnya juga secara konkret ya. Misal si ceweknya ini nggak diingetin untuk makan nih sama cowoknya, ceweknya marah, ngamuk-ngamuk, terus dia melakukan sebuah tindakan yang berhubungan dengan psikolog dirinya, seperti dia nangis, terus rambutnya dijambai, atau yang hal lebih parah itu kan cutting juga itu kan Pak. Nah seperti itu kan pasti langsung kena ke psikolognya. Nah dan si cowok ini bisa mentreatment dia, cuman treatmentnya ke cewek ini tidak bisa merubah sikap ceweknya. Jadi setiap ada permasalahan dia akan melakukan seperti itu berulang kali, atau di apa ya namanya terus dilakukan terus menerus, sehingga si cowok ini juga kebingungan untuk mentreatment dari kebiasaan si cewek ini. Nah lalu peran dari seorang PFA ini agar nantinya si cewek ini juga mengerti atau membuka pandangannya. Namun ketika si seorang PFA ini nanti mendapatkan cerita dari cewek yang mengalami gangguan atau kebiasaan tersebut ini, tidak hanya mengambil dari salah satu pihak saja yang salah, namun bisa membuka dari kedua pihak bagaimana nanti solusinya, lalu sarannya yang terbaik. Karena ini kan masa-masa muda adalah masa-masa yang paling indah untuk menjalin hubungan. Bila mana nanti kalau sudah ke hubungan yang jenjang serius, sudah menikah, kalau misalnya penyakit itu sudah dibawa, kasihan juga ke anak-anaknya, begitu ya Pak. Jadi mungkin itu yang saya tanyakan. Mungkin teman-teman juga nanti kalau Pak Deddy memberikan jawaban bisa disimak, mungkin dapat menjadi kebutuhan untuk kedepannya ya teman-teman. Terima kasih Pak, itu pertanyaan dari saya, mungkin bisa diperjelas untuk jawabannya seperti apa agar teman-teman juga tahu. Terima kasih. Keren. Boleh close dulu. Tadi yang disampaikan kisahnya siapa? Ya, oke. Pengalaman saya ketika menjadi konsultan HRD, dari ilmu saya belajar. Saya bukan psikolog, saya bukan psikiater. Saya hanya mau belajar saja. Dari hasil pembelajaran itu datanglah amanah ke saya untuk menjadi konsultan Human Research Development atau HRD, atau pembinaan pengembangan sumber daya manusia. Dan di sini masih saya lakukan dengan para mahasiswa-mahasiswa, para pelajar yang berkesempatan bersilaturahim dengan saya. Ada sebuah kasus hampir beda, tapi di sini perwujudannya di dunia kerja. Ada sebuah teknik pengurai situasi tersebut ketika seseorang tersebut mempelajari, bukan dari kata orang, tapi dia menemukan dirinya sendiri. Seperti hanya kita mematutkan rambut, akan lebih puas, lebih yakin ketika kita bercermin. Tidak dari kata si A, si B, si C, bukan. Betul ya? Nah, di sini kita memberikannya, dia merancang untuk dia belajar sendiri. Ini salah satunya. Salah duanya adalah coba kita amati, dengarkan, dan ciptakan link. Amati itu, kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Tentu ada ceritanya. Habit bisa menjadi sebuah habit itu karena ada karakter. Karakter bisa terjadi karena ada perwujudan pengungkapan dari karakter itu, dan berlaku beberapa saat, beberapa kali terjadilah habit. Karakter dengan watak beda ya. Nah, untuk mengurai hal itu tidak bisa
apalagi sekedar PFA. Yang di foto tadi saya tampilkan semua berbasis obat, termasuk Bruce Lee sekalipun. Dia konsumsi obat untuk mengurai masalah yang dia tidak bisa tidurnya, insomnia-nya. Elvis, dia tidak siap dengan ketenarannya. Lady Di tidak siap dengan ningratnya. Jimi Hendrix sama dengan populisnya. Dia untuk mengurai itu dia mengkonsumsi obat, tapi tidak melakukan pendampingan. Jadi konsultasi obatnya apa ini buat penenang, dia konsumsi. Jimi Hendrix user narkoba, Elvis sama, kecuali Bruce Lee ya. Nah, bagaimana mensituasikan hal ini? Temukan dulu story-nya. Saya bisa seperti ini karena saya punya dendam. Michael Jackson, kalau kita mengurai masalahnya, dia kenapa lebih cenderung objeknya adalah anak-anak? Karena di masa anak-anak dia hilang. Dia diperkosa dari kecil, kemudian tidak terurai hingga dia mendapatkan apa yang dibutuhkannya, kekayaannya yang bisa membeli hak anak-anak itu. Nah, di sini dia tidak sadar. Nah, demikian pula bagi perilaku-perilaku. Kalau di dalam agama itu diajarkan kalau mau mencari jodoh itu perhatikan bibit, gebet, bobot. Dan ini benar, ketika kita pacaran jangan paksakan ketika kita berbenturan. Kesalahan kita, egonya kita seperti tadi ya, saya sebagai contoh, kita udah diingetin ojo pacaran karo si A. Yang terjadi adalah kita baru menemukan sebuah kisah yang horor banget, ngeri banget, karena generasi muda diperlakukan seperti itunya yang gak layak banget gitu. Dan setelah itu diabaikan, dicampakkan. Ini ngeri banget. Ini banyak terjadi, bahkan hampir setiap daerah ada. Kalau Anda mau baca ya, lebih sering baca info-info kayak gitu, mungkin untuk pembelajaran, bukan untuk ditiru. Bukan untuk ditiru. Nah, ini tadi yang bisa saya sampaikan. Kalau memang kita sudah sadar bahwa karakternya nggak cocok, selesai. Jangan dilanjutkan. Jangan kita bina paksakan ketika besi harus ketemu dengan api. Nggak akan pernah jadi. Tapi kalau air dengan api jadi tidak. Jadi air matang, tambahin kopi jadi kopi. Ini yang kita butuhkan. Pasangan suami istri ini adalah menyatukan dari prinsip yang berbeda. Kalau sadar. Di usia saya ini sudah nggak ada pilihan lain. Saya harus mempertahankan dan menjaga. Tapi ketika di usia kalian, saya menang milih. Berapa yang akan saya pilih, siapa yang akan saya pilih, dulu menang, saya masih muda. Di sekarang ini nggak bisa lagi seperti itu. Tadi, ketika nggak cocok, kamu kok kayak gitu, bisa nggak diperbaiki? Tapi kalau sudah menjadi habit, Anda menjadi pacar saya punya kebiasaan mutil. Sekali, dua kali cari muka saya bisa ngerem mutil saya. Tapi karena ini klepto, itu nggak bisa disembuhkan kecuali terapi hipno. Nah, sama di antara kalian Karang Taruna di jalan ya. Ini boleh nih kita adu. Siapa yang mau berhenti rokok ketemu dengan saya. Saya perokok, saya ahli hisab. Tapi bisa menghentikan rokok bagi ahli hisab yang lain. Tapi tidak menghentikan kebiasaan saya. Paham ya? Sama. Saya bisa ngomong PMA enak, melakukan pendampingan enak. Tapi diingat, siapa korban yang membutuhkan PFA? Rata-rata dia yang pernah melakukan pendampingan. Jauh lebih banyak kasus itu dibandingkan umum. Jadi saran saya, ketika masih bisa kita ingatkan. Masih sabar, setia mengingatkan, ingatkan. Tapi kalau untuk ke depan, pertimbangkan masa-masa apakah pilihanmu itu
tepat atau tidak. Saran saya itu, PFA bukan psikolog, PFA bukan psikiater. Untuk mengobati watak itu susah, merubah karakter bisa. Dan beberapa kali saya melakukan pendampingan di mahasiswa yang dulunya user untuk bisa terbebas dari user, yang dulunya perokok ahli hisab bisa lepas, yang dulunya berketergantungan bisa lepas. Bahkan tadi di dunia pekerjaan yang harusnya dikeluarkan, dia bisa berprestasi atau sebaliknya. Nah, di sini buat adik-adikku di Karang Taruna, khususnya di Karang Taruna Bejalen ya, kesempatanmu itu masih panjang. Jangan diselesaikan di saat muda, karena nikmatnya hidup itu masih banyak sekali. Bijaklah dalam berperilaku, belajarlah selagi ada kesempatan untuk belajar apapun itu. Ilmu yang ada di sekelilingmu sikat. Hargamu akan berbicara lain di lain waktu. Ini pesan saya ya. Buat adik-adik mahasiswa, saya selalu menantang adik-adik mahasiswa saya untuk bisa kumlot. Dan kumlot itu jangan tanggung-tanggung. Kumlot kok sendirian itu udah umum. Bisa nggak kumlot itu beregu? Satu angkatan, kalau nggak berani satu angkatan, satu kelas. Nah, kumlot bareng-bareng. Caranya bagaimana? Ada cara untuk bisa kumlot bareng-bareng. Asal bisa chemistry, asal bisa terjalin sinergi. Tapi kalau Anda berpikirnya ego, maka di situ, dan ini belum pernah terpecahkan buat dari Unisula, dari Nadi Waluyo, dari Undip, dari UNES, belum pernah terpecahkan karena dalam berjalannya waktu ada perpecahan di antara mereka semua. Ini belum terpecahkan. Nah, ini buat yang dengar ini minimal ada berapa mahasiswa Unisula? Unisula ada 5, Nadi Waluyo ada, Nadi Waluyo ada. Nah, berlima minimal bisa tercipta kumlot nih minimal, ya kan? Kumlot bareng-bareng, besok panggil saya, Pak, saya kumlot nih KKN di Bejalen, ya, kasih tahu ada sesuatu deh. Ini Ngudi Waluyo boleh 9 ya, berapa? 13. Ya segitulah, ya. Tanpa kurang satu pun Anda lulus kumlot, hubungi saya. Setidaknya saya ucapin selamat setidaknya ya. Saya tidak berani menjanjikan karena hidup saya sendiri juga tidak bisa saya janjikan. Jadi insya Allah kalau memang ada kesempatan lain silaturahim atas kabar gembira ini buat kalian Unisula KKN 13 apa? Nah, KKN kelompok 13 ya, cuma berlima kan? Nah, kecil kumlot bareng. Ngudi Waluyo juga sama. Kecil cuma ber-13 ya. Kalau yang lain-lain dari Politekkes Kemenkes itu juga sama. Siapapun mahasiswanya sebuah penyesalan mungkin ketemu saya karena ada tantangan bisa nggak kalian kumlot bersama. Itu. Oke, silahkan penanya yang lain. Mungkin pertanyaan pertama tadi kurang terpuaskan karena saya hanya sekedar mampu mengingatkan saja. Kalau Anda paksakan, hal yang buruk akan Anda alami. Jadi lebih baiknya secara sadar selesaikan secara dewasa, ya. Gitu. Silakan yang mau bertanya. Latar belakang saya anggota pecinta alam juga, saya anggota Korps Sukarela juga, saya anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana, saya anggota Tenaga Sukarelanya Palang Merah Indonesia, saya anggotanya Pok Darwis juga. Banyak banget ilmu saya dapatkan dari saya silaturahim ini. Silakan kalau nggak ada pertanyaan di sini boleh nanya-nanya apa yang saya bisa. Dan saya hipno juga. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyain tentang apa PFA itu mungkin lebih ke penanganan atau praktek khususnya mungkin atau apa yang menurut
para hadirin sekalian kurang jelas, monggo ditanyakan. Masih ada 2 kesempatan lagi untuk bertanya. Mungkin dari Mbak KKN Budi Waluyo kayaknya ada yang mau tanya, tapi malu-malu nih. Monggo silahkan. Bisa ya menjadi pelaku PFA ya? Udah kan? Yang penting ada kemauan. Niat nomor 1 toh. Ya. Jadi saya sampaikan ke Pak Kades ya, Anda akan menjadi tulang punggungnya PFA di Bijale. Ini desa pertama kali yang belajar loh. Kalau mau belajar PFA lebih detail lagi di gereja sini nih, ini intens, banyak pelaku PFA. Gak apa-apa belajar bareng-bareng, gak apa-apa. Kalau mau belajar lebih detail ya, di sana ada pelatihan. Monggo, yang nggak berani tanya. Oke, kelihatannya nggak ada yang tanya nih Pak. Jadi mungkin kita cukupkan aja materi pada malam hari ini karena mengingat waktu sudah pukul 21.36, sudah malam juga. Teman-teman pastinya butuh waktu untuk istirahat, untuk kembali berkegiatan besok pagi. Mungkin Pak Didi bisa ditutup materinya untuk dilanjutkan. Sesi selanjutnya. Oke, PFA siapa saja bisa, dan targetnya semua orang adalah target. Yang menjadi catatan khususnya, siapa yang layak mendapatkan pendampingan PFA, dia ada dari gejala dan tanda yang kita dapatkan. Dari look, listen, and live. Simple. Jangan bermimpi, jangan merasa saya psikolog, saya psikiater, saya terapis, bukan. Tapi kita hadir sebagai teman. Kita menghadiri sebagai pendamping, selaku teman. Jangan pakar, jangan master, jangan tadi yang saya bilang. Kita tidak melakukan terapi, tapi melakukan bantuan. Apa yang bisa kita berikan bantuannya? Bantuan apa yang bisa kita berikan? Bantuan apa yang bisa kita berikan? Apa tadi? Bayangin ada di COVID, butuh bantuan apa saja? Sumbangan. Apalagi? Apa? Gak jelas. Gentle. Siapa? Jawab. Gitu. Kan gak ada yang tanya, tapi ada kan yang jawab, gitu ya. Ada bantuan materi, bantuan spiritual, bantuan mungkin hunian, mungkin menghubungkan dengan dinas, menghubungkan dengan ambulan, rumah sakit, dokter, psikiater, psikolog, teman, menghadirkan keluarga yang terpisah. Banyak banget yang bisa kita lakukan tanpa harus punya keterampilan khusus. Tapi apabila Anda berbekal dengan pelatihan atau ilmu yang sesuai, jauh lebih nendang. Itu saja. Selalu semangat dalam belajar. Belajar tidak akan pernah henti sebelum nyawa lepas dari raga. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa menjadi virus positif buat kita semua, menjadi ladang amal buat kita semua. Dan di Bejalen ini khususnya tidak ada orang-orang yang membutuhkan PFA, tapi ilmu ini bisa Anda manfaatkan di luar Bejalen. Itu salam membangun Indonesia. Semangat pagi.
mau malam, mau siang, mau sore, mau pagi, semangatnya generasi muda harus pagi. Kenapa harus pagi? Sudah bangun tidur, sudah mandi wangi, sudah sarapan pagi. Ya, maka semangatnya pagi. Itu saja, mohon maaf bila ada banyak keterbatasan, kesalahan dari tutur kata, perilaku hingga waktu. Mohon maaf, mudah-mudahan pengorbanan perjuangan panjenengan semua bukan sebuah hal yang sia-sia. Dari saya itu, kembali lagi mohon maaf lahir batin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Didi Setia Nugroho atas materinya yang luar biasa sekali. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para warga Desa Bejalen dan orang umum dan orang-orang sekitar. Baiklah, menginjak ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Marilah kita tutup pada acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, saya minta tolong untuk teman-teman hadirin semuanya untuk foto bersama ke depan ya. Oke. Dan nanti juga akan ada sedikit hadiah dari Kak Ardia nanti untuk dibagikan kepada para peserta. Nah, dari saya sekian. Saya Farid Harul Umam selaku membawa acara pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, salah tingkah dan perilaku saya kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, baris ke depan kita foto bersama.
bang-bangnya foto gue di galeri. Tanganku tangannya melepas ya. Itu yang memang sengaja terus di depan jam kecil. Tapi lagi dibeli. 1, 2, Saat lagu. Berjalan siap untuk selamat. Ini di bulan September Oktober di sana kan. Nanti di upload di YouTube ya. Yang pakai akun orang lain juga nggak apa-apa. Berjalan siap untuk selamat. Siap selamat. Ada yang mimpin sama. Amin. Gantian berjalan, siapa yang jawab? Siap untuk selamat. Ya. Lanjut. 1, 2, 3. Jalan. Terima kasih ya teman-teman. Jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Apa ya? Apa ya? Teman-teman, sedikit aja dari kita tim KKN Uniswa, karena minggu besok kan kita hari terakhir ketemu nih. Ya mungkin nggak ketemu semua, cuma kan dari mungkin hari ini kita terakhir ketemu ya. Dan kita mau ngasih sesuatu, cuma ya jangan dari harganya. Yang pertama itu untuk minggu kemarin. Minggu kemarin ada Mas Nabil. Karena kemarin udah bantu narasumber untuk jadi korban, masuk ke depan. Terus kemarin ada Mbak Afra sebagai pemenang yang kedua. Terus ada Mas Aksen. Kemarin untuk yang aktif, untuk minggu kemarin ada Mbak Afra sama Mas Nabil, dan minggu ini ada Mas Aksen. Mas Aksen kemarin minggu kemarin juga aktif sih, tapi maaf ya nggak datang double. Wah, lagi mau ngomong ngono bener. Koki. Apa? Boleh enggak koki sutra? Kenapa saya ini teman? Terima kasih ya teman-teman buat malam ini. Maaf udah mengganggu waktunya, dan mungkin maaf pengalaman untuk besok yang sekolah.
Satu libur. Maaf. Sebelumnya teman-teman dari KKN juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk selama kami di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Semoga acara yang kami buat bermanfaat untuk kalian semua, baik minggu ini maupun minggu kemarin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang mau pulang boleh pulang, yang masih mau main di sini boleh main di sini. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu sih sampai membagian aja kok.